semuanya, perkenalkan nama saya Maria Tiana Tuhayang dengan NIM 22011140060. Di video kali ini saya akan mereview materi kelompok 1 dengan judul Hakikat Karya Ilmiah, Karakteristik Macam-macam Karya Ilmiah, dan Tujuan serta Manfaat Penulisan Karya Ilmiah. Karya ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Nah, menurut Wandi, karya ilmiah merupakan suatu karangan yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Karya ilmiah sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat logis, sistematis, objektif, lengkap, lugas, saksama, jelas, empiris, terbuka, berlaku umum, penyajiannya menggunakan ragam bahasa, dan bersifat tuntas atau dibahas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Hal-hal yang harus ada dalam karya ilmiah, yaitu antara lain yang pertama, karya tulis ilmiah membuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur berupa kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun untuk mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkai narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Terdapat 7 macam karya ilmiah, yaitu yang pertama laporan, 2 artikel ilmiah, ketiga makalah, 4 buku pelajaran atau diktat, kelima skripsi, yang 6 tesis, dan yang terakhir disertasi. Karya tulis ilmiah ditulis dengan berbagai tujuan, yaitu yang pertama, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Yang kedua, memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam studi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah bagi penulis yaitu penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pikiran yang lebih matang. Ia juga dapat menjadikan karya ilmiah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahulu untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat karya ilmiah bagi para pembaca. Pembaca dapat memahami dan mengetahui konsep dasar penulisan karya ilmiah. Pembaca juga dapat mengetahui dan memahami serta menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri, serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, manfaat karya ilmiah bagi para ahli. Ia dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Penulis juga dapat terlatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pikiran lebih matang. Yang kelima, manfaat penulisan karya ilmiah bagi penyusun. Dengan penulisan karya ilmiah, penyusun dilatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ia juga menjadikan karya ilmiah sebagai bahan acuan atau penelitian untuk penelitian selanjutnya, dan juga melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang lebih efektif. Sekian materi yang dapat saya review pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.